As-Safinah TV. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyul amin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah fil Aqidah karya Asy-Syaikh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah taala, masih di Al-Babur Rabi', bab yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusul, beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ini secara bahasa utusan ya. Jadi merekalah orang-orang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita dan mengatur alam semesta. Ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan di ad-dhabit as-sadis, kaidah yang keenam. Ashharu khasaisil anbiya'i tis'ah. Kekhususan para nabi ada 9 khasais. Jadi yang akan kita pelajari ini ikhwah, hal-hal yang menjadi ciri khas para nabi. Ciri khas itu sendiri dari kata atau dari bahasa Arab khas. Apa kira-kira bahasa Arab? Khas itu bahasa Arabnya khusus. Jadi ikhwas sekalian, ciri khas para nabi ini artinya tidak akan pernah ada satu manusia pun yang hidup di zaman ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ciri khas yang akan kita sebutkan ini. Itu satu sisi. Di sisi yang lain kita juga akan bertambah wawasannya dengan mengenal ciri khas para nabi yang akan disebutkan ini. Al-awwal al-wahyu. Yang pertama adalah wahyu. Sudah dijelaskan wahyu itu secara bahasa apa kemarin? Ada yang masih ingat? Apa? Ilham, bisikan. Masya Allah, alhamdulillah ada yang masih ingat. Itu secara bahasa. Jadi sekali lagi ikhwas sekalian, wahyu ini kekhususan para nabi. Jadi jangan pernah antum percaya ada seseorang yang pernah menerima wahyu, kecuali ya istilahnya ada antara dua kemungkinan, dia nabi atau dia pendusta. Nabi sudah habis masanya dengan ditutupnya para nabi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemungkinan yang kedua, dia penipu, selesai. Ya. Karena ikhwas sekalian, ini sering diganti bahasanya dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya intinya juga merujuk kepada wahyu nantinya. Dan ini tentu saja sesuatu yang tidak benar. Kalau di bahasa Jawa, bukan bahasa saya, bahasa Jawa itu ada istilah wangsit. Antum pernah dengar orang yang menerima wangsit? Ada juga istilah orang yang menerima bisikan alam gaib. Bisikan alam gaib. Nah, istilah-istilah yang seperti ini ikhwas sekalian, secara bahasa disadari ataupun tidak, ini merujuk pada istilah wahyu. Secara tidak langsung mereka ingin berkata saya ini diwahyukan. Cuman yang jadi masalah, siapa yang mewahyukan? Kalau mereka mengaku itu dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa dipastikan mereka sesat dan menyesatkan. Kemungkinan yang kedua, hanya ada satu kemungkinan, dan kemungkinan yang kedua yang ini ada, yaitu mereka menerima itu semua dari jin dan setan. Dan tentu saja ini sudah bisa dipastikan semua yang mereka sampaikan adalah kedustaan ya. Itu yang pertama. Jadi wahyu, kekhususan para nabi ini menerima wahyu. Setiap nabi ya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sudah kita jelaskan. Ada yang langsung, ada yang melalui malaikat, ada yang melalui mimpi yang benar, dan macam-macam yang sudah kita jelaskan di poin yang lalu. Kemudian yang kedua, al-ismah fit tahammuli wat tablighi wa minal kabair. Jadi para rasul ini maksum, terjaga
Dari apa saja? Terjaga dari, ya bukan dari dulu ya, terjaga dalam hal apa saja? Terjaga dalam hal ketika mereka bertahammul. Tahammul ini apa? Menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang di belakang Masya Allah. Perhatikan ya. Ya. Mereka terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketika mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka tidak akan pernah mungkin salah ketika mereka menerima. Salah dengarkah? Salah ayat? Salah apalah kemungkinan kesalahan ketika mereka menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Jadi kekhususan mereka. Kalau saya sampaikan, Masya Allah, ada antum pernah memainkan permainan sambung kata atau sambung isyarat. 10 orang berjajar, yang satu mengisyaratkan dengan satu isyarat, pindah lagi ke isyarat yang orang yang kedua, pindah lagi orang yang ketiga. Orang yang terakhir berusaha untuk menirukan isyarat yang disampaikan dari orang pertama tadi. Hasilnya rata-rata bagaimana? Jauh. Itu manusia, dan ini tidak akan pernah terjadi kepada para rasul, ya. Jadi mustahil, salah dengar ataupun tidak mungkin. Kemudian dalam hal apa lagi? Fit tabligh, dalam hal menyampaikan, tidak mungkin ada satu huruf pun yang keluar dari lisan para rasul melainkan itu kebenaran. Tidak ada salah ucap, apalagi salah hafalan tertukar dengan ayat yang lain, tidak ada. Nah, mungkin antum bertanya, bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan Rasulullah SAW pernah ragu di satu ayat, pernah ragu membaca di satu ayat. Pertama, itu hanya keraguan. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwas sekalian, Rasulullah SAW ketika menerima wahyu tersebut, menerima benar dengan benar tanpa kesalahan, menyampaikannya pun tanpa kesalahan, dituliskan dalam Al-Quran pun tanpa kesalahan. Jadi sudah disampaikan dengan benar tanpa ada kesalahan. Adapun faktor-faktor yang lain, karena Rasulullah SAW manusia biasa, dan itu langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada yang salah atau keliru. Yang kedua, langsung diingatkan oleh para penghafal Al-Quran yang bersama Rasulullah SAW. Karena para sahabat langsung menghafal apa yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi tidak akan ada kemungkinan salah satu huruf pun yang datang dari Rasulullah SAW. Bisa antum pahami? Nomor 3, ya. Tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Ya. Mata mereka terlelap, akan tetapi hati mereka tidak tertidur. Bisa antum gambarkan? Kalau ana sebaliknya, mata terbuka, hati tertidur. Bicara begini ya apa? Ulangi. Melamun gitu kan. Ya, ini kita sebagai manusia. Para rasul terbalik. Mereka terlelap tidur, akan tetapi hati mereka hidup, siap menerima apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah yang dimaksud ini, apakah para rasul ini benar-benar tertidur seperti tidurnya kita, atau memang istilahnya mereka tertidur hanya sifatnya seperti orang tidur padahal tidak tidur. Ya, pendapat yang paling mendekati kebenaran bahwasanya mereka tertidur seperti tidurnya kita. Cuman berbedanya tidur mereka itu bukan tidur yang istilahnya sifatnya melenakan atau melalaikan mereka dari hal-hal yang berupa kebenaran. Ya, jadi ketika mereka bermimpi, maka mimpi mereka benar, karena pada saat itu mereka dalam kondisi di mana arwah mereka bertemu atau istilahnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sudah pernah saya sampaikan dulu, riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika Rasulullah SAW dibawa, ya dalam tanda kutip, jalan-jalan oleh 2 orang malaikat ketika di dalam tidur beliau. Nah, ini kenapa ya seperti ini? Karena memang sekali lagi walaupun Rasulullah SAW ketika itu tidur, tapi arwahnya ya bisa dikatakan hidup,
dan bukan gentayangan ya. Istilahnya menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya arwah kita juga. Kemudian yang keempat, yukhayyaruna indal maut. Ya, diberi pilihan ketika mereka meninggal. Diberi pilihan ketika mereka meninggal. Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa memahami langsung ketika mendengarin? Ya, jadi ini ada beberapa penjelasan. Ya, penjelasan pertama, mereka diberi pilihan antara meninggal sekarang atau nanti. Gitu. Kemudian juga diberi pilihan meninggal dalam keadaan yang seperti apa, atau ada hal-hal lain yang istilahnya hal-hal yang sampingan. Makanya ada beberapa riwayat berkaitan dengan malaikat maut, walaupun ini cerita Israiliyat, sekali lagi cerita Israiliyat yang kita tidak membenarkannya, tidak pula mendustakannya. Ya, berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam bertemu dengan malaikat maut. Bertemu dengan malaikat maut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan bahwasanya beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara diberi kerajaan, atau di riwayat lain disebutkan diberi dunia, dengan diberi apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang dipilih oleh Rasulullah? Fakhtaro ma indallah. Rasulullah SAW bersabda, maka orang tersebut, maksudnya diri beliau, berbicara tentang diri beliau, maka orang tersebut memilih apa yang di sisi oleh Allah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis karena tahu ini saatnya perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal, apa yang beliau ucapkan? Ada yang tahu? Ma'ar rafiqil a'la atau kama qala. Bersama ar-rafiqil a'la, para malaikat yang tertinggi. Ar-rafiq artinya bisa berarti teman, dengan bersama orang-orang yang tertinggi. Rasulullah itu yang beliau ucapkan menjelang kematian beliau. Ini senada dengan apa yang beliau sabdakan sebelumnya. Jadi itu yang menjadi pilihan beliau pada saat meninggal. Saya memilih untuk bersama ar-rafiqul a'la. Bisa antum pahami? Kemudian yang kelima, lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah. Tidak ada satupun nabi yang diambil nyawanya melainkan akan diperlihatkan kepada mereka tempat mereka di surga. Tempat mereka di surga. Jadi sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang sama yang saya pernah jelaskan, yang beliau diajak dua malaikat itu, salah satu tempat yang disinggahi oleh Rasulullah SAW bersama dua malaikat itu beliau melihat awan yang begitu putih, dan ternyata di sana ada menara atau istilahnya kastil, istana yang berwarna putih. Lalu dikatakan kepada beliau, itu adalah rumahmu. Itu adalah rumahmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menuju ke rumahnya, namun belum diizinkan oleh dua malaikat tadi. Belum saatnya. Ini diantara busyra, kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang semacam ini di hadis-hadis yang lain ini banyak. Ikhwas sekalian, kita cukupkan dulu sampai poin yang kelima. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di poin yang berikutnya berkaitan dengan khususiyah atau ciri khas para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.